Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih di pelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa setiap minggunya kita bertemu di hari Jumat untuk membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi di pembelajaran bahasa Indonesia kita di kelas 9. Jadi untuk minggu ini kita akan mempelajari bab terakhir mengenai teks diskusi, yaitu di mana bab terakhir ini adalah menyajikan teks diskusi, di mana minggu-minggu sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana pengertian diskusi, tujuan diskusi, ciri-ciri diskusi, bahkan struktur dan unsur kebahasaan di dalam teks diskusi pun sudah kita bahas. Nah, pada minggu ini yang terakhir di penghujung materi teks diskusi yaitu adalah menyajikan teks diskusi. Ibu mengharapkan di pembelajaran ini kalian dapat menulis teks diskusi dengan baik sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan dan yang telah kita pelajari. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya untuk kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, kita langsung saja ke materi, di mana pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai menyajikan teks diskusi. Yang pertama itu ada menyusun teks diskusi. Pada subbab ini kamu akan mempelajari menyajikan teks diskusi. Sebagai langkah awal, kamu apa yang harus kamu lakukan gitu, apa yang harus kalian lakukan untuk tahapan awalnya, tahap menyusun teks diskusi. Jadi di sini ibu telah memaparkan langkah-langkah teks diskusi. Yang pertama ada menulis paragraf pendahuluan yang menurut pernyataan atau pertanyaan tentang topik diskusi. Yang kedua, menulis paragraf yang membuat bukti atau pendapat mendukung pernyataan topik. Yang ketiga, menulis paragraf yang membuat bukti atau pendapat menolak atau menyanggah pernyataan tentang topik. Yang keempat, menulis simpulan yang membuat pendapat akhir terkait topik yang ada pada diskusi. Sebenarnya, menyusun teks diskusi di sini langkah-langkahnya hampir sama ya seperti yang ada di struktur teks diskusi. Kalian tentu masih ingat kan struktur-struktur dari teks diskusi? Ya, benar sekali. Yang pertama ada isu, yang kedua ada pendapat yang kontra, kemudian pendapat yang non kontra. Oh iya, yang terakhir benar, ada kesimpulan. Ya, jadi isu, pendapat kontra, kemudian pendapat non kontra atau menyanggah, kemudian kesimpulan. Ya, hampir sama langkah-langkah teks diskusi dengan struktur teks diskusi. Pertama, kalian harus menulis terlebih dahulu paragraf pendahuluan tentang pernyataan dan pertanyaan yang sesuai dengan topik diskusi yang kalian akan tulis nanti. Kemudian kalian harus menulis paragraf yang memuat bukti atau pendapat mendukung. Kemudian menulis paragraf dengan bukti pendapat yang menolak. Kemudian semua teks itu harus disimpulkan. Kalau kita lihat di buku paket kalian itu ada di halaman 140 mengenai ancang-ancang menulis teks diskusi. Jadi
Di situ teks diskusi menyatakan pendapat atau meyakinkan pembaca untuk setuju dengan sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, pendahuluan teks diskusi harus jelas. Jadi kalian menulis pendahuluan itu harus jelas dan menyimpulkan dengan pesan utama serta pesan yang disampaikan juga selaras dengan teks yang akan kalian tulis. Teks yang kalian tulis. Judul juga tidak kalah pentingnya. Gunakan judul yang menonjol, inspiratif atau kontroversial. Tulisan harus melibatkan emosi pembaca agar berminat untuk membaca teks yang kalian buat. Banyak caranya ya untuk membuat teks diskusi kalian itu agar menjadi menarik untuk dibaca. Yang pertama, jelas menggunakan judul dengan bahasa yang menarik. Bahasa yang menarik itu seperti apa sih? Contohnya, di situ ada kita gagal menjaga lingkungan sendiri. Pasti kalau kita melihat judul yang seperti itu, pembaca itu langsung berpikir, wah kenapa nih? Kenapa kok kita gagal menjaga lingkungan kita sendiri? Ada apa nih di dalam teks diskusinya, ada apa nih? Jadi yang membuat mereka penasaran, dari judulnya aja mereka sudah harus penasaran tentang kelanjutan dari ceritanya. Yang kedua, ada memulai pendahuluan dengan pernyataan retoris. Yaitu pernyataan retoris itu adalah majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab. Seperti contohnya, dalam buku pakai kita ada, apa susahnya membuang sampah dengan benar? Itu kan merupakan pertanyaan ya, karena di dalam kalimat itu terdapat kata tanya, kata apa susahnya membuang sampah dengan benar, tanda tanya. Nah, tapi pertanyaan itu yang seharusnya tidak perlu dijawab, sebenarnya nggak perlu dijawab karena itu akan kita buat menggunakan pendahuluan. Kita yang jawab sebenarnya. Kemudian yang ketiga, memulai pendahuluan dengan bahasa yang syarat emotif. Yaitu maksudnya yang syarat emotif itu adalah dengan menggunakan kata-kata yang mengandung pikiran dan perasaan, bisa perasaan yang negatif maupun perasaan yang positif. Jadi bahasa dengan syarat yang emotif ini maksudnya berhubungan dengan emosi atau perasaan pembaca. Ya. Selanjutnya, memulai pendahuluan dengan menggunakan kata ganti personal untuk melibatkan pembaca. Itu ada contohnya, Anda pasti sedang bercanda jika berpikir bahwa. Jadi kita juga melibatkan seseorang tapi dengan menggunakan kata ganti. Ya. Melibatkan pembaca gitu, tapi dengan menggunakan kata ganti. Anda pasti sedang bercanda jika berpikir bahwa titik. Yang terakhir ada memulai pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Jadi topik yang kalian pilih atau nanti cerita yang kalian pilih itu harus jelas apa pertanyaan dan pernyataannya. Ya, apakah sudah jelas? Alhamdulillah, semoga kalian semua dapat menyimak dengan baik. Kemudian yang kedua ada menyunting teks diskusi. Yaitu yang pertama ada aspek struktur penyajian berkaitan dengan kelengkapan dan ketetapan susunan antar bagian teks. Kamu perlu mencermati bagian-bagian teks seperti isu, pendapat pendukung, pendapat menentang, dan kesimpulan. Jadi, kalian harus
menyusun teks diskusinya itu secara berkaitan dengan kelengkapan dan ketetapan. Jadi nggak ngacak-ngacak gitu ya. Susunan antar bagian teks itu nggak ngacak-ngacak. Jadi alurnya itu jelas gitu, tergambar dengan jelas maksud yang dari cerita teks diskusi kalian itu jadi jelas, tersusun. Mencermati bagian-bagian teks seperti isu, pendapat pendukung, pendapat menentang, dan kesimpulan. Nah, bagian-bagian teks diskusi sama saja dengan struktur teks diskusi, karena kalian itu harus benar-benar mencermati struktur teks diskusi atau bagian-bagian dari teks diskusi. Yang kedua, ada aspek kebahasaan berkaitan dengan ketetapan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik teks diskusi. Penyuntingan aspek kebahasaan difokuskan dan pada keefektifan kalimat-kalimatnya, penggunaan kata dan penggunaan ejaan. Nah, jadi di sini berkaitan dengan kebahasaan, dengan aspek kebahasaan. Kalian harus memilih bahasa-bahasa yang benar. Jangan menggunakan bahasa yang baik, yang sesuai dengan penggunaan ejaan. Karena bahasa yang benar sudah pasti baik, dan bahasa yang baik belum tentu benar. Karena bahasa benar itu sebenarnya sama dengan bahasa baku. Kalau bahasa baik itu bahasa yang kita gunakan sehari-hari untuk berbicara. Kan berbeda dalam kita membuat suatu teks diskusi, itu menggunakan bahasa yang benar. Jadi bahasa yang kepaduan bahasa dengan penggunaan ejaan yang benar, dan penggunaan kata, penggunaan konjungsinya, penggunaan kohesi dan koherensinya harus benar dan harus tepat. Apakah dapat memahaminya? Bisa ya. Yang terakhir, kita akan menyajikan teks diskusi. Teks yang telah kamu susun atau disunting, selanjutnya kamu akan menyajikan secara lisan teks diskusi yang kamu telah susun. Menyajikan teks secara lisan harus memperhatikan intonasi, gestur, dan pelafalan pada saat kamu mempresentasikan teks diskusi. Jadi ini seharusnya pembelajaran kita yang tidak secara daring ya. Jadi harusnya pembelajaran kita di kelas. Jadi maksudnya menyajikan teks diskusi setelah kalian mempelajari aspek-aspek atau subbab-subbab yang kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Di minggu ini tentu saja kita akan belajar yang namanya menyajikan teks diskusi. Jadi teks yang telah kalian susun dan kita pelajari ancang-ancangnya, bagaimana menyusun teks diskusi, dan kalian telah mengetahui struktur dari teks diskusi, mengetahui kebahasaannya, di dalamnya bisa diselipkan konjungsi, bisa ada kohesi dan koherensinya. Ya, seperti itu. Jadi pada minggu ini kalian diharuskan untuk menyajikan teks diskusi dengan hasil karya kalian masing-masing. Dapat memahaminya ya anak-anak semuanya? Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini untuk memahami mengenai membuat teks diskusi atau menyajikan teks diskusi pada hari ini. Tugas selanjutnya akan kita diskusikan di dalam classroom, dan jika ada yang kalian kurang jelas atau kurang paham tentang materi pada minggu hari ini, kalian bisa menanyakan langsung kepada Ibu Bella atau kita bisa berkomunikasi di forum DCR Google Classroom. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini,
ada baiknya untuk kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kalian tetap selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan demi kesehatan kita sendiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.